Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi mengenai kebaikan Tuhan yang saya rasakan dalam tahun-tahun saya selama berkuliah di Yogyakarta. Saya adalah seorang mahasiswi yang pertama kali datang ke Jogja untuk berkuliah pada tahun 2014 dan terdaftar sebagai mahasiswi kedokteran gigi Universitas Gadjah Mada. Pertama kali saya datang ke Yogyakarta untuk berkuliah, saya dipenuhi dengan rasa kekecewaan dan penyesalan. Saya pilih UGM karena alasan tertentu. Namun ternyata setelah saya diterima, alasan yang saya pikirkan itu ternyata salah. Sehingga saudara-saudara, semester-semester awal saya habiskan dengan kekecewaan, dengan penyesalan, dan dengan pertanyaan, Tuhan, kenapa Tuhan tempatkan saya di sini? Semester-semester awal berjalan dan saya masih dipenuhi oleh penyesalan, dan itu saya lampiaskan dalam bentuk ambisius. Saya menjadikan perkuliahan saya menjadi yang utama dalam kehidupan saya sehari-hari. Segala hal di luar perkuliahan saya kesampingkan, termasuk juga soal kerohanian saudara-saudara. Sampai akhirnya waktu berjalan dan sampai di tahun ketiga saya, sekitar tahun ketiga saya di sini di Yogyakarta, saya mendapat kabar bahwa mama saya terkena penyakit, yaitu penyakit kanker paru-paru dan sudah divonis stadium 4. Itu adalah suatu hal yang berat buat saya. Saya harus menjalani kehidupan yang 2-3 minggu sekali saya harus pulang dari Yogyakarta ke Tangerang, Tangerang ke Yogyakarta setiap 2-3 minggu sekali. Dengan padatnya segala perkuliahan saya, pergi jam 7, pulang jam 4 sore. Saya setiap hari Jumatnya harus dari kampus langsung ke stasiun ke Tangerang, kemudian kembali lagi pada hari Seninnya, dari stasiun lagi langsung kembali ke kampus. Itu tidak mudah dan sangat melelahkan pada saat itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan kesehatan pada saya pada saat-saat itu. Pada masa itu juga saya harus bertahan dalam iman saya karena mulai goyah. Namun saya berusaha untuk mendekatkan diri saya terus kepada Tuhan. Saya yang tadinya mengutamakan akademik saya, malah sekarang saya singkirkan semua akademik saya utamakan adalah kerohanian saya, mendekatkan diri saya kepada Tuhan karena saya memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan mama saya. Setiap malam saya bertelut, menangis, berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan dari mama saya. Dan saudara-saudara, Tuhan jawab doa saya. Mama saya yang awalnya divonis hanya bertahan 4 bulan, tapi ternyata mama saya bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Bahkan sampai saya menyandang gelar sarjana kedokteran gigi, mama saya masih ada, saudara-saudara. Suatu kebahagiaan buat saya pada saat itu. Namun saudara-saudara, Tuhan punya rencana lain lagi. Kurang lebih 1 minggu setelah saya di yudisium sebagai sarjana kedokteran gigi, mama saya diizinkan untuk beristirahat. Mama saya meninggal 1 minggu, kurang lebih 1 minggu setelah saya di yudisium. Itu adalah hal yang berat buat saya, karena saya masih harus menjalani kehidupan perkuliahan atau akademik saya. Karena setelah saya mendapatkan gelar sarjana kedokteran gigi, saya masih harus menjalani program profesi dokter gigi atau koas. Saking beratnya keadaan saya saat itu, saya sampai pada ucapan, Tuhan, kenapa Tuhan jahat sama saya? Namun ternyata saudara-saudara, di kehidupan saya sadari bahwa Tuhan tidak pernah jahat. Tuhan baik, Tuhan sangat baik pada saya. Pada situasi seperti itu, Tuhan berikan orang-orang, Tuhan berikan teman-teman yang baik di sekitar saya. Tuhan tempatkan saya dalam kelompok koas yang orang-orangnya adalah orang-orang yang saling mendukung satu sama lain. Sehingga meskipun semangat saya kendor, tapi saya punya teman-teman yang mendorong saya untuk tetap berjalan dalam perkoasan saya. Tuhan kirimkan juga kepada saya teman dekat dan teman-teman di gereja, komunitas yang baik yang mau mendukung saya untuk kerohanian, keimanan, sehingga saya tetap bertahan pada gereja, saya bertahan pada iman saya, saudara-saudara. Ketika saya sudah mulai pulih, ternyata ada hal lain lagi yang terjadi dalam kehidupan saya, saudara-saudara. Perusahaan papa saya bangkrut, dan itu menjadi sangat sulit buat keluarga kami saat itu. Saya pribadi harus bertahan, harus memutar otak bagaimana caranya agar uang yang tersisa dapat saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya sehari-hari, dan juga untuk memenuhi atau membiayai perawatan pasien-pasien saya yang harus saya kerjakan sebagai syarat untuk lulus menjadi dokter gigi.
Dan saudara-saudara, saya saking susahnya saat itu sampai di titik saya tidak mampu lagi bayar uang kuliah. Saya sudah pasrah, Tuhan, kalau saya harus berhenti untuk perkuliahan saya, tidak apa-apa Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Namun ternyata Tuhan jawab doa dan puasa saya pada saat itu, dengan Tuhan sediakan uang yang saya butuhkan untuk membayar uang kuliah saya pada hari batas terakhir hari pembayaran uang kuliah itu. Itu adalah mujizat yang sungguh luar biasa untuk saya pada saat itu, saudara-saudara. Dan masih banyak sekali Tuhan ciptakan mujizat dalam kehidupan saya selama saya kuliah di sini. Dari cara Tuhan mempertemukan saya dengan pasien-pasien saya yang saya pikir, Tuhan susah sekali saya menemukan ini, tidak mungkin saya temukan ini. Dari cara Tuhan mempertemukan saya dengan dosen-dosen yang tidak mempersulit perkuliahan saya atau koas saya. Dari cara Tuhan menolong saya dalam hal-hal lain. Bahkan sampai Tuhan menolong saya untuk lulus dari ujian dokter gigi dan saya resmi dinyatakan sebagai dokter gigi. Tuhan sudah menolong saya selama beberapa tahun ini, sampai beberapa minggu yang akan datang saya akan resmi dilantik sebagai dokter gigi. Semua hanya kuat kuasa Tuhan, bukan sama sekali kekuatan saya, karena kekuatan saya sungguh tidak mampu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, melihat semuanya ini, saya sadar bahwa Tuhan tempatkan saya di sini bukan kebetulan, tapi Tuhan tempatkan saya untuk sebuah tujuan, untuk melatih dan menumbuhkan iman dan kerohanian saya, untuk mempertemukan saya dengan orang-orang yang dapat menguatkan saya dalam iman dan kerohanian, dan untuk mempersiapkan saya untuk sebuah tanggung jawab kerohanian yang jauh lebih besar yang harus saya jalani. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perjalanan saya masih panjang, masih banyak pergumulan-pergumulan yang akan saya hadapi di depan. Tapi saya percaya, sama seperti Tuhan sudah menuntun saya di masa lalu, maka Tuhan akan tetap tuntun saya dan bimbing saya, peliharakan saya di masa yang akan datang. Sama seperti itu juga Tuhan yang sama pasti akan menjaga, memelihara saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Tuhan dalam pergumulan apapun yang sekarang saudara-saudari alami saat ini. Mazmur 103:13, seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semoga kesaksian yang saya bawakan ini boleh menjadi kekuatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Bersama dengan saya, Pendeta Didi Panjaitan, kita akan membuat rangkuman atau intisari dari pelajaran kita Sekolah Sabat sepanjang minggu ini dengan judul Apa yang Terjadi. Inilah pelajaran pertama dari pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang 1 triwulan dengan tema besarnya Janji Perjanjian Kekal Allah. Pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini didasarkan kepada Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ketiga, Kisah 17 ayat 26, Kejadian 22 ayat 7, 18 sampai 25, Kejadian 1 ayat 28, ayat 29, Kejadian 3 ayat 15. Maka untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terhadap pelajaran ini, maka kita harus baca seluruh ayat ini untuk mendapatkan pengertian makna pelajaran sepanjang minggu ini. Nah, ini pelajaran pertama ya, dengan judul tadi, apa yang telah terjadi, tanda tanya. Nah, fokus pelajaran minggu ini adalah cerita penciptaan. Ya. Yang pertama, apa yang Allah telah ciptakan? Apa yang terjadi pada penciptaan yang sempurna itu? Yang ketiga adalah, apa yang sementara Allah kerjakan untuk menjadikan segala perkara benar kembali. Jadi inilah 3 pertanyaan yang menjadi fokus pelajaran kita sepanjang minggu ini. Nah, di pelajaran hari Minggu, kita melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Nah, di dunia kita ini ada banyak kisah tentang penciptaan. Ya.
Jadi ada satu ilustrasi di sini tentang kura-kura yang terus sampai ke bawah, itulah judulnya. Nah, dikatakan bahwa bumi adalah sebuah piringan datar yang duduk di atas ekor kura-kura. Dan kura-kura tersebut duduk di atas kura-kura lainnya hingga seterusnya. Jadi kura-kura, ada kura-kura lagi, seterusnya. Ya. Jadi ini memang cerita yang kedengaran aneh dan lucu, tetapi hal ini berhubungan dengan isu paling penting tentang keberadaan manusia dan sifat alam semesta itu sendiri. Jadi kita akan melihat sebetulnya siapa sih yang menciptakan dunia ini dan bagaimana Tuhan menjadikan dunia kita ini yang kita diami sekarang ini. Nah, apa jawaban terhadap pertanyaan siapakah yang menciptakan bumi? Apakah tadi seperti cerita-cerita legenda tadi? Nah, kita tentunya mendasarkan kepada Alkitab di Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu di Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan. Kemudian Kisah Para Rasul 17 ayat 26, dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Lalu Yesaya 40 ayat 28, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Jadi berdasarkan ayat Alkitab ini, kita meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Tidak terjadi secara kebetulan. Nah, jadi poin penting daripada ayat di atas yang kita baca tadi, yang pertama, Tuhan adalah pencipta alam ini. Dan bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan pencipta? Jadi kita harus terima dengan iman. Tidak ada yang lain, karena kita tidak hadir di sana waktu penciptaan itu dilakukan. Kita tidak melihatnya, jadi kita hanya percaya, beriman atas dasar Alkitab yang kita telah pelajari. Yang ketiga, kita harus percaya penciptaan seperti yang Alkitab katakan. Jadi bukan seperti teori yang muncul seperti teori evolusi ataupun teori yang lain. Nah, kalau spiritisme itu mengajarkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berkembang Tapi Alkitab mengajarkan manusia diciptakan dengan sempurna oleh Tuhan. Bukan dari kiraan yang tidak sempurna menjadi sempurna, tapi diciptakan awalnya sempurna, memantulkan tabiat Allah, citra penciptanya. Kita percaya atas apa yang Alkitab katakan, dan iman kita berasal kepada Alkitab. Jadi iman kita itu tentang penciptaan itu dasarnya daripada Alkitab. Kita berakar dari sana, bukan hasil dari dongeng ataupun hasil teori-teori yang manusia telah lakukan. Lalu kemudian bagaimana manusia diciptakan oleh Allah? Nah, kita bisa lihat di dalam Kejadian 1 ayat 27, ini akan menyatakan tentang eksistensi manusia, asal usul manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Nah, jadi manusia diciptakan oleh Tuhan dan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, apa artinya diciptakan menurut gambarnya? Jadi yang pertama dari kata selem dalam bahasa aslinya, yaitu gambar, artinya menunjukkan garis besar bayangan suatu gambar, dan kata damut atau rupa adalah korespondensi atau kemiripan bayangan itu dengan gambar tersebut. Jadi menunjukkan citra Allah manusia itu diciptakan berbeda dengan binatang-binatang. Yang kedua, Yesus adalah gambar atau wujud Allah. Ibrani 1 ayat 3. Dan kita diciptakan menurut teladan Allah. Inilah gambar yang dimaksudkan pada manusia. Jadi gambar yang dimaksud di sana adalah tabiat tabiat Allah yang penuh kasih. Nah, sifatnya selaras dengan kehendak Allah. Kemudian gambar wujud Allah itu
maksudnya pikirannya sanggup memahami perkara-perkara ilahi, yang mana ini tidak bisa dipikirkan oleh hewan ya. Lalu memiliki kasihnya murni, selera dan keinginannya berada di bawah pengendalian pikiran. Jadi ada akal di sana. Itulah yang membedakan. Ia suci dan berbahagia dalam menyatakan perintah Allah dan di dalam penurutan akan kehendaknya. Jadi inilah maksudnya apa? Ya, diciptakan menurut gambar dan apa? Dan peta Allah ya. Jadi inilah yang dimaksud di sana di pelajaran hari Senin. Nah, dari semua ciptaan Allah di bumi ini hanya manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. Gak ada yang lain, hanya manusia. Itu makanya manusia itu apa? Diberikan kuasa untuk mengelola, dan itu hanya diberikan kepada makhluk ciptaan ilahi yang memiliki apa? Akal, pikiran, ya, karakter tabiat yang serupa dengan Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki status yang unik ya, berbeda dengan ciptaan lainnya di dunia ini seperti hewan dan yang lain. Karena itu tidak boleh kita merendahkan atau meremehkan apa yang Tuhan berikan yang istimewa kepada kita, ya, maupun terhadap orang lain. Karena apa? Kita ini makhluk yang unik ciptaan Tuhan. Jadi nggak boleh kita anggap enteng, remeh, ya, atau merendahkan ciptaan Tuhan, ya, gambar dan rupa Tuhan itu. Lalu, apakah wanita juga adalah ciptaan yang unik? Ya, sama dengan pria, ya. Nah, yang pertama, baik pria maupun wanita itu mereka saling berbagi keistimewaan. Mereka unik, ya. Karena apa? Diciptakan sama menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, mereka diciptakan dari materi yang sama ya. Jadi sama-sama unik di sana. Lalu yang ketiga, mereka sepadan sejak awal ya. Ditempatkan bersama-sama dalam satu hubungan yang khusus dengan apa? Dengan Allah pencipta mereka. Jadi hubungan mereka sepadan. Tidak ada yang di atas atau di bawah. Yang kedua, yang keempat, keduanya memiliki kesempatan untuk mengembangkan karakter yang diberikan Allah kepada mereka dalam satu cara yang akan membawa kemuliaan kepadanya. Jadi punya kesempatan dan pengembangan yang sama tentang potensi yang apa Tuhan berikan kepada mereka. Nah, lalu kemudian kita melihat tadi setelah mereka diciptakan, ya, Adam dan Hawa, lalu kemudian Allah membangun persekutuan bersama-sama dengan manusia itu ya. Jadi Allah dan manusia bersama-sama. Itu dari Selasa. Nah, mari kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Lalu firman Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Ya. Nah, di sini apakah petunjuk dan kemampuan yang Allah berikan kepada manusia sejak semula yang menunjukkan interaksi mereka dengan dunia fisik? Ya. Yang pertama adalah mereka diberikan kemampuan, potensi untuk beranak cucu, dan juga untuk apa? Bertambah banyak. Yang kedua, kemampuan untuk memenuhi, ya, menaklukkan dan menguasai ciptaan lainnya di bumi ini. Jadi mereka diberikan kesanggupan itu untuk menguasai, mengelola semua ciptaan Tuhan. Yang ketiga, petunjuk akan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan yang menjadi makanan mereka. Tuhan kasih petunjuk, ini yang boleh, ini yang apa? Ini yang tidak. Jadi inilah yang menjadi pemberian Tuhan ya, kemampuan, kesanggupan, potensi dalam diri mereka yang Tuhan karuniakan. Lalu apakah yang dimaksud dengan perkataan bahwa Allah memberkati mereka? Kan dikatakan bahwa Allah memberkati mereka. Jadi Allah memberkati mereka itu maksudnya yang pertama adalah mereka diberikan kesanggupan untuk menggunakan potensi yang apa? Yang Tuhan berikan kepada mereka. Semua kesanggupan itu untuk mengembangkannya. Ya. Yang kedua, menyatakan bahwa Adam dan Hawa adalah makhluk yang berakal, yang dapat bertindak
terhadap kebaikan Tuhan dan masuk dalam persekutuan dan persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, sebagai ciptaan Adam dan Hawa itu bergantung kepada berkat dan pemeliharaan Bapa Pencipta mereka. Jadi Allah memberkati mereka, inilah maksudnya di sana. Ya. Jadi bahwa hidup mereka itu tergantung kepada siapa? Tergantung kepada Tuhan, bukan kepada diri mereka sendiri. Yang keempat, bahwa segala keperluan manusia itu Allah yang akan menyediakannya. Jadi itu artinya Allah memberkati. Yang kelima, bahwa manusia tidak melakukan sesuatu pun yang melayakkan mereka atas apa yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka tidak boleh bermegah sombong. Karena apa? Semuanya itu pemberian yang mereka terima dengan limpah dari siapa? Daripada Tuhan. Yang harusnya kita tidak layak menerimanya sebagai manusia berdosa hari ini. Lalu kemudian di hari Rabu tadi kita lihat bahwa mereka diciptakan menurut gambar rupa Allah, kemudian manusia itu bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian di sana ada Tuhan berikan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, dan disitulah yang menjadi ujian terhadap penurutan mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, di dalam Kejadian 2 ayat 16-17 dikatakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi, katanya, pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya, pastilah apa? Engkau akan mati. Jadi ini perintah Tuhan kepada mereka setelah mereka ditempatkan di Taman Eden dan mereka punya persekutuan dengan Tuhan, tapi harus diuji ya penurutan mereka, kebebasan memilih yang apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Jadi semua boleh dimakan dengan bebas, tapi ada satu yang Tuhan apa berikan perintah untuk jangan, gitu ya. Kalau dimakan tidak menurut, apa yang menjadi risikonya adalah kematian, engkau akan mati. Nah, sekarang kita lihat bagaimana mereka merespon terhadap perintah Tuhan ini, ya. Jadi, yang pertama kita lihat bahwa Tuhan memberikan kebebasan memilih. Inilah ujian terhadap penggunaan kebebasan memilih mereka. Tantangan bagi mereka, apakah reaksi mereka terhadap hubungan dengan Allah yang dibangun sebelumnya negatif atau positif, menurut atau tidak. Lalu kemudian menunjukkan bahwa Allah menciptakan mereka itu makhluk yang bermoral dan bebas, bukan robot yang dikontrol dengan remote. Tapi mereka diciptakan dengan bebas, punya kuasa memilih untuk menurut kepada perintah Tuhan ataukah tidak. Nah, sekarang mengapa Tuhan meminta mereka menuruti kehendaknya? Ya, perintahnya. Dia bikin perintah tapi dia minta untuk dituruti. Kenapa? Menunjukkan bahwa dia adalah pencipta mereka. Jadi harus menurut kepada yang menciptakan. Yang kedua, kehidupan mereka ditopang oleh Tuhan. Jadi harus menurut kepada apa? Yang menopang itu. Yang ketiga, karena Tuhan telah menyediakan segala sesuatu untuk kesejahteraan dan kebahagiaan mereka. Jadi harus apa? Menurut, patuh kepada yang menyediakan, bukan menentang, ya. Itu salah tentunya. Nah, hubungan kita dengan Allah akan efektif dan bertahan hanya kalau kita bebas memilih menerima kehendaknya, ya. Jadi kita memilih menerima kehendak Tuhan. Hubungan kita akan langgeng bersama dengan Tuhan sampai di sorga. Nah, dengan demikian menolak kehendak Tuhan sama artinya kita memilih hidup tanpa Tuhan. Jadi kalau kita menolak untuk menurut Tuhan, kita sedang memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai orang yang berada di luar Tuhan. Itu makanya hidup kita apa? Akan susah kalau kita lepas daripada Tuhan. Nah, itu yang dibangun oleh Adam dan Hawa. Dia coba lepas dari Tuhan. Kemudian terjadilah yang berikut ini. Hari Kamis itu hubungan itu menjadi apa? Rusak. Awalnya harmonis kan?
Mereka bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Tetapi setelah berdosa, hubungan itu kemudian tidak lagi harmonis. Nah, di Kejadian 3 ayat 1-6 kita bisa melihat di sana ya bagaimana strategi setan mendekati untuk membelokkan cara berpikir Hawa dari Tuhan kepada setan. Kan Hawa tidak mengenal setan. Yang dia kenal Tuhan. Dia kenal itu binatang-binatang. Lalu setan itu cerdik ya, dia gunakan ya ular sebagai perantara ya, medium untuk bertemu dengan Hawa. Dia buat beberapa langkah, yaitu langkah-langkah kebohongan ya. Yang pertama, setan menggunakan perantara tadi, yaitu ular itu mendekati Hawa. Dia tidak tampil secara terang-terangan dengan dirinya sendiri ya. Yang kedua, setan mengutip firman Tuhan, tapi dia pelintir sedikit isinya. Kalau Tuhan kan bilang, kalau dimakan pasti mati. Tapi setan bilang, sekali-kali tidak akan mati. Ini adalah kata-kata bersayap yang tidak jelas dan membingungkan bagi Hawa, kalimat-kalimat yang seperti ini. Jadi Tuhan sudah bilang jelas, tapi Hawa ya kemudian merespon kelihatan lebih menarik ya, hal-hal yang bersifatnya tidak jelas ini. Yang ketiga, setan mengatakan akan sama seperti Tuhan. Karena memang setan dari awalnya dia ingin apa? Ingin menyamai Tuhan. Itu sebabnya dia menanamkan itu kepada Hawa, mengatakan kalau dimakan engkau akan sama seperti apa? Seperti Tuhan. Kan semua orang juga ingin apa? Memiliki status atau kedudukan yang lebih tinggi kan begitu. Jadi ketika strategi ini digunakan oleh setan, lalu apa reaksi Hawa? Ya, ini reaksi Hawa maksudnya. Dia mempertimbangkan kata-kata setan, nampaknya masuk akal dan baik. Jadi nampak masuk akal, seperti kelihatan bagus, mantap gitu ya, apa yang dikatakan setan itu, dibanding yang mungkin dikatakan Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia memilih mendengar apa? Mendengar suara setan itu tadi. Lalu dia ambil itu, lalu kemudian diceritakan di sana dia makan, diberikan kepada suaminya, dan mereka menjadi berdosa. Apa akibatnya? Akibatnya ini, Hawa tidak menghargai perintah Allah. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan menjadi rusak. Yang ketiga, mereka lari dari Tuhan bersembunyi karena takut. Yang keempat, mereka terasing dan terpisah dari Tuhan. Karena apa? Karena pakaian kemuliaan itu telah lepas daripada siapa? Daripada mereka. Lalu kemudian dunia menjadi rusak karena dosa, penderitaan, kematian, kejahatan melimpah dan juga terus terjadi. Ya, itu yang kita lihat kemudian sampai hari ini. Dan umat manusia itu menuju kehancuran. Tidak ada pengharapan bagi mereka. Tetapi Tuhan itu sayang dan mengasihi walaupun kita berdosa. Lalu di Kejadian pasal 3 ayat 15, Tuhan apa? Memberikan berita pengharapan, kabar baik atas tragedi dosa yang terjadi pada waktu itu. Lalu dia bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan apa? Meremukkan tumitnya. Jadi ini adalah Injil yang dinyatakan kepada mereka. Kabar baik. Bahwa walaupun mereka telah berdosa, Tuhan akan apa? Akan melalui keturunan perempuan itu meremukkan kepala ular. Artinya dia akan dibinasakan walaupun dia akan meremukkan tumitnya. Tetapi keturunan perempuan itu yang kemudian hari kita ketahui nanti adalah kepada Mesias Yesus yang akan mati dan dia akan bangkit memenangkan peperangannya melawan setan, dan setan dikalahkan di atas kayu salib itu. Nah, jadi pengharapan datang melalui janji kedatangan Mesias, gitu ya. Pengharapan itu mengubah keadaan mereka yang tadinya tidak punya pengharapan menjadi punya pengharapan. Ada janji pemulihan, ada janji hidup kekal,
Ada janji kebangkitan orang-orang percaya. Ada janji apa? Eden kembali akan dipulihkan. Dunia baru akan dipulihkan. Dan kita akan kembali hidup damai sampai selama-lamanya dalam kerajaan sorga. Tidak ada lagi dosa, penderitaan, kematian, perkabungan, dan segala macam yang kita rasakan hari ini. Jadi kegenapan janji kedatangan Mesias akan menjadi kemenangan akhir bagi umat manusia yang menderita akibat dosa. Nah, sebagai kesimpulan daripada pelajaran kita ini, Allah menciptakan kita dalam gambarnya sendiri supaya hubungan kita penuh kasih dapat diwujudkan antara kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Itulah tujuannya diciptakan menurut gambarnya supaya kita punya hubungan ya dengan siapa? Dengan Tuhan. Tetapi dosa telah menghancurkan hubungan dengan Tuhan. Tetapi Allah memulihkan hubungan ini melalui rencana penebusan, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Yang ketiga, kita tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kita harus bergantung kepada Tuhan. Dan apa? Masuk dalam persekutuan dengan siapa? Dengan Dia. Yang keempat, Allah tidak mau kehilangan kita. Dia gunakan semua upaya untuk menyelamatkan kita, termasuk mengorbankan anaknya Yesus apa? Untuk mati. Dia datang mencari dan apa? Menyelamatkan kita. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Tuhan telah menciptakan dunia ini pada awalnya, menciptakan manusia, tetapi yang terjadi adalah setan menggoda dan Hawa, Adam jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak menurut kepada perintah Tuhan. Akibatnya terjadi penderitaan, kematian, dan hubungan kita dengan Tuhan rusak. Tetapi ada janji pemulihan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kiranya Tuhan berkati, lewat pelajaran ini kita diberkati Tuhan, dan mari kita belajar lebih giat lagi pelajaran sekolah sahabat kita dari hari ke hari. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kiranya berkat-Mu menyertai. Biarlah pelajaran sekolah sahabat minggu ini menolong kami untuk melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini. Dan bagaimana Tuhan telah menebus dan akan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, bantu kami untuk setia kepada Tuhan, percaya dan bergantung sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.